Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rahmat Romanuni. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu terkait tragedi di Kanjuruhan, Malang ya. Dan kita ketahui ya, ini adalah sebelumnya memang kami ingin mengucapkan bela sungkawa ya terkait tragedi di Kanjuruhan ya. Semoga seluruh yang menjadi korban diterima di sisinya ya, dan kita berharap kejadian ini tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Dan memang ketika terjadi kejadian tragedi Kanjuruhan ini sempat menjadi sorotan media internasional gitu ya, dan sudah juga banyak dikomentari oleh para orang yang bergerak di bidang sepak bola baik di nasional maupun internasional, termasuk pelatih dari Manchester City ya, juga Manchester United yang kemarin lagi derby, dan memang termasuk juga Presiden FIFA yang sangat menyayangkan terkait tragedi Kanjuruhan ya. Dan ini memang menjadi dark moment ya, momen terburuk dalam sejarah ketika kegiatan ataupun olahraga ini dinodai ya aksi dan juga dan pada akhirnya terjadi tragedi gitu ya. Nah, ini ada berita dari CNN Indonesia ya, cnnindonesia.com ya, terkait tragedi Kanjuruhan, yaitu media asing soroti puluhan anak tewas di tragedi Kanjuruhan. Bagaimana selengkapnya, langsung saja kita baca dan kita ulas ya. Jakarta, CNN Indonesia, media asing menyoroti puluhan anak ikut menjadi korban tragedi Kanjuruhan yang menewaskan total 125 orang dan melukai sekitar 300 orang lainnya. Portal berita asal Singapura seperti Channel News Asia sampai The Straits Times yang turut mengangkat cerita tragis anak kelas 5 SD menyaksikan kedua orang tuanya tewas terinjak-injak saat berdesakan di tengah kerumunan supporter Arema yang berebut ingin keluar stadium. 32 anak-anak di antara 125 orang korban tewas dalam tragedi Stampede. Tim investigasi dibentuk, bunyi judul artikel The Straits Times pada Senin 3 Oktober. Setidaknya 32 anak-anak meninggal dalam bencana di Stadion Indonesia, kepala polisi dipecat. Demikian judul artikel Channel News Asia. Media Australia ABC News, media Cina The South China Morning Post, portal media AS CNBC, sampai kantor berita AFP dan Reuters turut memberitakan puluhan anak meninggal dalam tragedi sepak bola paling mematikan dalam puluhan tahun terakhir itu gitu ya. Tragedi Kanjuruhan terus menjadi sorotan dunia hingga terus diliput berbagai media internasional. Sebelumnya media internasional juga menyoroti penggunaan gas air mata oleh polisi dalam menangani kerusuhan usai laga Arema Malang versus Persebaya Surabaya berlangsung di stadion itu pada Sabtu 2 Oktober malam. Penggunaan gas air mata sendiri memang dilarang keras dalam pengamanan pertandingan sepak bola menurut regulasi FIFA. Dilarang membawa dan menggunakan senjata api atau gas pengendali massa. Demikian bunyi regulasi FIFA pada bab 3 tentang stewards. Pasal 10 soal steward di pinggir lapangan. Namun polisi tetap memakai gas air mata saat mengatasi kerusuhan di Stadion Kanjuruhan pada Sabtu 1 Oktober ya. Sejumlah laporan dan video tersebar di media sosial bahkan memperlihatkan polisi menembakkan gas air mata ke tribun penonton yang masih dipenuhi supporter. Menurut supporter yang berada di lapangan dan selamat, polisi melepaskan gas air mata guna meredam massa yang sempat masuk ke lapangan usai wasit meniup peluit panjang laga Arema versus Persebaya Surabaya. Berdasarkan Amnesty International, paparan gas air mata menyebabkan sensasi terbakar dan memicu mata berair, batuk, sesak dada, gangguan pernafasan, serta iritasi kulit. Klub bola dunia sampai toko dunia pun ikut prihatin dan melayangkan pesan duka terhadap Indonesia, terutama korban tragedi Kanjuruhan.
Sejumlah negara seperti Malaysia, Inggris, Uni Eropa, hingga Rusia dan Ukraina turut melayangkan pesan duka atas tragedi mematikan itu. Paus Fransiskus juga ikut mendoakan semua korban tewas dan terluka dalam tragedi Kanjuruhan saat memimpin misa di balik jendela yang menghadap ke St. Peter's Square, Vatikan Roma, Minggu 2 Oktober. Kericuan itu bermula ketika skuad tuan rumah Arema FC dinyatakan kalah dalam laga melawan Persebaya dengan skor 2-3. Tak terima, sejumlah pendukung Arema turun dari tribun penonton ke tengah lapangan. Karena situasi kian kacau, kepolisian sempat menghadang penonton kemudian menembakkan gas air mata. Namun gas air mata itu tak hanya ditembakkan ke arah pendukung yang turun ke lapangan, tapi juga ke tribun penonton. Para pengunjung pun panik. Massa lantas berdesak-desakan keluar dari stadion. Di tengah kepanikan itu, banyak penonton mengalami sesak nafas, terjatuh, dan terinjak-injak hingga tewas. Ya, sobat sekalian ya, jadi ini adalah kita ketahui ya, tragedi kelam dalam dunia sepak bola yang sudah lama sekali gitu ya, dan kalau nggak salah ya, menjadi kesekian ya, nomor 2 ya, dalam puluhan tahun kejadian, dan sangat kita sesalkan, terutama juga jumlah yang tewas yaitu ya sangat banyak ya. Ada yang terakhir itu kalau kita melihat 180 ya. Semoga mereka mendapat tempat terbaik di sisinya ya. Kita mendoakan yang terbaik, dan juga semoga kejadian ini menjadi pelajaran berharga ya bagi para pegiat sepak bola ya, para pemangku kepentingan yang mempunyai kekuasaan itu, untuk melihat ini sebagai pelajaran berharga. Nah, kita ketahui memang ini hal yang tidak terduga gitu ya. Kalau kita melihat jalan pertandingan ya, Arema dan Persebaya itu ya, di kandang Arema di Kanjuruhan Malang, itu adalah laga yang kesekian ya, dan informasinya memang Arema tidak pernah kalah di kandang Arema sendiri itu selama 23 tahun ya. Nah, pada saat itu ya, pada kejadian 1 Oktober itu ya, terjadi hal yang tidak diduga-duga, yaitu Arema kalah dalam kurun waktu yang sudah lama sekali tidak kalah di kandang. Dan akhirnya memang setelah peluit panjang dibunyikan oleh hakim, ada dugaan para supporter Arema ini tidak terima gitu atas kekalahan yang sudah lama sekali tidak terjadi di kandang, dan akhirnya turun ke lapangan. Nah, sayangnya yang patut kita sayangkan adalah ada tindakan yang seharusnya tidak dilakukan, yaitu menembakkan gas air mata. Nah, ini sekarang yang menjadi perbincangan panas di publik adalah pemakaian gas air mata ya, untuk melakukan pengamanan. Kalau kita ketahui ya, dalam sepak bola ya, ada dalam suatu komunitas ada aturan dalam sepak bola, dan Indonesia dalam ini tentu saja mengikuti aturan komunitas sepak bola, yaitu yang tertinggi yaitu FIFA ya. Kalau kita melihat aturan FIFA, memang tidak diperbolehkan ya, sesuai bunyi regulasi FIFA bab 3 tentang stewards ya, tentang pengamanan. Bab 3 pasal 10 soal steward di pinggir jalan dilarang membawa atau menggunakan senjata api atau gas pengendali massa ya. Jadi dilarang membawa, menggunakan senjata api atau gas pengendali massa. Kita tidak tahu ya apa ada senjata api, tetapi yang tampak memang ada pemakaian penggunaan gas air mata gitu ya. Padahal ini ya sudah dibahas sebelumnya ya. Tentu saja para pemilik kepentingan atau stakeholders, termasuk juga yang memberikan pengamanan yaitu kepolisian, seharusnya sudah mengetahui aturan FIFA ini ya, tentang penggunaan gas air mata dalam penanganan, dan itu memang tidak diperbolehkan. Jadi yang pertama memang ada pelanggaran ya, pelanggaran penanganan dalam lapangan gitu ya, yaitu penggunaan gas air mata. Nah, sedari awal memang ini terjadi
penyalahgunaan, yaitu para polisi itu ya tentu saja sudah dipersenjatai senjata gas air mata gitu ya, padahal sedari awal itu sudah salah ya, sudah dipersenjatai, apalagi sudah menggunakan ya. Dan kalau kita melihat video sama-sama yang sudah beredar itu ya, gas air mata itu tidak hanya disemprotkan ke lapangan ya, tetapi juga di tribun ya, yang patut diduga ya itu yang menyebabkan para supporter itu panik ya. Disebutkan juga bahwasanya tempat pintu keluar tribun itu juga sangat sempit dan orang-orang yang ingin keluar itu sangat banyak, akhirnya terjadi kepanikan, kemudian ada asap gitu ya, gas air mata yang mengarah ke tribun gitu ya, otomatis juga menimbulkan kekurangan asupan oksigen. Nah, kalau kita melihat gas air mata sendiri itu efeknya sangat luar biasa ya. Di antaranya adalah menyebabkan sensasi seperti terbakar ya, dan memicu mata berair ya, batuk, sesak dada ya, gangguan pernafasan dan iritasi kulit. Dan ini bagi yang sering sudah merasakan, misalnya biasa dipakai pada saat aksi demonstrasi, ini benar-benar tahu gitu ya efek gas air mata. Nah, dari awal dalam hal ini tentu saja kita sangat menyesalkan penggunaan gas air mata yang sedari awal sudah tidak diperbolehkan gitu ya, yaitu bunyi regulasi FIFA bab 3 tentang steward ya, pasal 10 ya, dilarang menggunakan senjata api atau gas pengendali massa ya. Nah, tentu saja yang harus dalam hal ini dilakukan, tentu saja harus ada yang bertanggung jawab gitu ya. Apakah itu ya tentu saja yang melakukan pengamanan ya, dalam hal ini ya pihak kepolisian yang melakukan aksi pengamanan dan juga menembakkan gas air mata ya. Nah, memang sudah dibentuk oleh Menko Polhukam TGIPF ya, tim gabungan independen pencari fakta, yang diisi oleh kelompok orang dari berbagai latar belakang masing-masing, termasuk salah satunya yaitu Kurniawan itu ya, pemain sepak bola. Nah, apa fungsinya ya, kita tunggu saja ya, semoga bisa memberikan benar-benar tim ini ya, yang dibentuk oleh Menko Polhukam ya, yang dipimpin oleh Menko Polhukam, agar segera bergerak cepat gitu ya. Dan kita ketahui ya, saat ini adalah masa-masa berduka ya, dimana seluruh ya, tidak hanya supporter Arema sendiri, tapi juga Arema supporter Persebaya juga sudah menyampaikan belasungkawa dan sangat menyesal ya atas kejadian ini gitu ya. Dan tentu saja yang diharapkan dalam hal penanganan ini adalah kecepatan gitu ya, kecepatan untuk mendapatkan informasi yang komprehensif, valid ya. Tentu saja juga penanganan siapa yang harus bertanggung jawab terhadap tragedi Kanjuruhan ini ya. Nah, memang sudah ada pejabat yang ditangkap dalam ini, tentu saja Kapolres ya, yang sudah kita ketahui ya, Kapolres Malang dan juga bawahan-bawahannya gitu ya. Dan tentu saja ya, kalau kita melihat ada juga desakan-desakan dari publik ya, terkait peran dari Ketua PSSI dan juga Kapolda Jatim yang dalam ini yang menaungi wilayah gitu ya, yang juga disampaikan ya kritik kepada mereka agar juga dicopot juga ya, karena ini merupakan kewenangan ya, kewenangan yang ada di tangan ya, kalau dalam pihak kepolisian melakukan pengamanan yaitu Kapolres itu sendiri ya, dan yang lebih tinggi lagi yaitu Kapolda. Kalau kita tarik yang lebih tinggi lagi ya, tentu saja orang yang bertanggung jawab melakukan keamanan yaitu Kapolri ya, Kapolri, dan juga turut ya, karena ini adalah sepak bola nasional ya, yang harus turut bertanggung jawab, tentu saja yang menjadi ataupun pemangku jabatan ya, orang nomor 1 ya, karena ya, ini adalah sepak bola nasional, sepak bola di Indonesia. Nah, ini masih berlanjut gitu ya. Yang paling menjadi fokus pertanyaan adalah
polisi dalam hal ini harus cepat ya, harus benar-benar ya, kalaupun dalam ini ya yang menaungi sepak bola ada PSSI, ketuanya harus mundur gitu ya. Nah ini harus memang beda ya budaya antara di sini dengan budaya di luar ya. Ketika seseorang atau misalnya di Korea itu ya, Korea Selatan itu seseorang yang sudah terduga ataupun terbukti ya bertanggung jawab, seorang pribadi tersebut itu langsung merasakan bertanggung jawab dan mundur gitu ya. Dan ini adalah konsekuensi dari kepemimpinan ya, dan yang menaungi satu institusi yang dinaunginya, yaitu dalam ini kalau PSSI yaitu sepak bola. Dan kejadian ini tentu saja menjadi sangat besar ya, karena sudah disorot oleh media asing. Dan yang menjadi pertanyaan adalah ya, tentu saja sanksi gitu ya. Nah sanksi kayak kita lihat sejauh ini kalau dinilai ya kurang begitu tegas ataupun kurang begitu bisa memenuhi rasa keadilan ya. Di antaranya adalah para aparat yang melakukan pengamanan yang tentu saja tidak sesuai prosedur, karena sudah disebutkan bahwasanya regulasi FIFA itu ya pada bab 3 ya pasal 10 tentang steward itu dilarang membawa dan menggunakan senjata api atau gas pengendali massa ya. Artinya gas itu ketika sudah ada di lapangan berarti sedari itu sudah melakukan pelanggaran ya, pelanggaran FIFA yang menaungi komunitas sepak bola di Indonesia. Dan tentu saja ya ini harus menjadi pelajaran dan harus berbenah lebih lanjut ya, lebih cepat ya. Dan memang harus berbenah ya dalam hal misalnya aturan untuk penanganan ya, kemudian juga SOP apa yang harus dilakukan gitu ya, terkait ketika penonton itu sudah beranjak ke lapangan ya, atau sudah berdesak-desakan ya, pintu itu harus segera ada gerak cepat untuk membuka ataupun memberi akses keluar kepada para penonton gitu ya. Nah ini kalau kita membaca berita online itu tidak didapati ya, karena kondisinya sudah panik ya. Di situ juga terlihat gas air mata sudah juga kalau kita lihat itu juga ditembakkan ke tribun gitu ya, dan efeknya itu sangat luar biasa sekali ya. Itu bisa bisa mengakibatkan sesak nafas, dan di lain informasi yang kita dapatkan juga bisa, kalau bisa berlebihan bisa menyebabkan kematian gitu ya. Dan ini harus diusut tuntas ya. Kita belum selesai masalah Sambo ya, dan kita ketahui kasus Sambo ini ya sudah berlarut-larut hampir lama gitu ya. Hampir saat ini belum ada kejelasan ya, meskipun sudah ada informasi sudah diserahkan ya P21 ke kejaksaan, tetapi publik melihat ya itu kasusnya muter-muter aja ya, tidak ada kejelasan. Dan informasi juga yang kita peroleh kita dapatkan di media online itu tentang reaksi keluarga Sambo, mereka juga nyerah karena memang tidak ada kejelasan ya, tidak ada ketegasan ya. Karena kalaupun seseorang itu yang sudah jelas siapa pelakunya, seharusnya bisa dilakukan eksekusi secara cepat. Nah itu belum selesai kasus Sambo, sudah kita dihadapkan dengan kasus tragedi Kanjuruhan yang patut kita bersedih karenanya gitu ya. Belum selesai ini sudah ada itu ya. Memang dalam hal ini dalam hal penanganan harus ada justice equal ya, equality treatment ketika seseorang itu, entah itu dalam hal ini yang mempunyai jabatan tinggi ya, dalam hal ini Kapolda ya, kalaupun terbukti ya tidak bisa melakukan manajemen ataupun mengatur para bawahnya ya, dalam ini Kapolda Jatim ya, harusnya harus dicopot sesuai dengan, kalaupun terbukti ya. Pun juga ketua PSSI itu yang harus bertanggung jawab gitu ya, karena ini sekarang dinanti ya,
karena ini sudah disoroti oleh internasional, disoroti oleh publik, dan sudah dikomentar oleh tokoh-tokoh sepak bola internasional ya. Tinggal bagaimana sekarang Indonesia harus bekerja cepat ya, karena informasi yang kita dapat ya, sebentar lagi juga menjadi tuan rumah ya 2023 under 17 gitu ya kalau nggak salah, dan semoga itu berjalan baik-baik saja gitu ya. Nah, kita tunggu saja ya perkembangan yang akan terjadi ya terkait tragedi Kanjuruhan ya. Semoga semua yang menjadi korban ini diberikan ketabahan ya, dan dalam ini pemerintah bisa segera memberikan penyelesaian, mengusut tuntas ya secepat-cepatnya dan tanpa pandang bulu gitu ya, untuk mengembalikan kepercayaan publik tentang bagaimana mendapatkan keadilan di negeri ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.